Welcome back to Journey Podcast. Kembali lagi dengan aku di sini Cahyo, dan malam ini kita panggilkan narasumber kita Kak Caca. Di sini kita mau membahas tentang startup. Begitu. Halo Kak Caca, apa kabar? Baik. Ada kesibukan apa sih, Kak? Akhir-akhir ini? Kesibukan aku belakangan ini tuh ya ngerjain tugas kuliah, terus habis itu juga pembelajaran tentang startup gitu sih. Oh. Selain itu nggak ada lagi kesibukan? Selain itu? Cuman main-main aja kan? Iya, main nongkrong tiap hari, tiap malam gitu. Kayaknya itu yang kesibukan paling utamamu sih, Kak. Pasti itu pasti banget itu. Untuk pertama kali aku mau tanya sih, Kak, cara membedakan startup dengan bisnis tradisional itu apa sih? Cara membedakan startup dengan bisnis tradisional ya, itu tuh sebenarnya gampang banget sih cara membedainnya. Karena kan kalau startup ini tuh lebih ke kayak modern dan kebiasaannya kan kalau startup ini tuh sama apa ya, pegawainya itu orang-orang Gen Z gitu ya. Jadi kayak mereka itu pasti kayak mempunyai ide yang lebih gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih terincinya lagi, startup itu tuh biasanya fokusnya sama inovasi, teknologi, dan skalabilitas. Jadi kayak mereka itu mencari lingkup yang luas biar mereka bisa terus berkembang gitu kan. Sedangkan kalau bisnis tradisional itu tuh biasanya kayak model bisnisnya tuh stabil gitu loh, kayak mereka itu kurang berinovasi. Makanya karena kan biasanya kalau bisnis tradisional itu biasanya kayak pembisnis yang udah lama dari turun temurun gitu kan ya. Jadi mereka itu tuh skala pertumbuhannya tuh lebih terukur, itu tuh kayak agak lambat gitu, beda sama startup. Oh, tapi memang sih kalau dibilang Gen Z itu emang kayaknya generasi paling inovasi ya? Banget, karena kan kayak Gen Z itu tuh benar-benar idenya itu selalu ada. Terus karena kan mereka sering banget nih kayak keluar ke sana, keluar ke sini. Jadi otomatis kan kalau misalnya disuruh bikin ide tentang pekerjaan mereka itu otomatis kan mereka selalu ada kan. Apalagi mereka kayaknya punya relasi yang luas nggak sih dari pasti itu ya. Karena kan ya namanya Gen Z pasti suka berkelana ke sana ke sini ya. Kayak Caca tadi bilang dia suka nongkrong ya. Iya, itu salah satunya. Itu dia salah satu utama sih. Terus aku mau tanya nih, ciri-ciri startup yang sukses tuh gimana sih, Cak, sebenarnya? Ciri-ciri startup yang sukses itu tuh ada ciri khasnya. Jadi kayak yang pertama itu mereka fokus pada pemecahan masalah yang signifikan. Jadi kayak mereka itu didorong oleh misi dan visi mereka untuk memecahkan masalah yang nyata dan signifikan di pasar gitu kan. Mereka mengidentifikasi kebutuhan atau kesenjangan yang belum terpenuhi dan menciptakan solusi inovatif untuk mengatasinya. Yang kedua itu biasanya mereka itu memiliki model bisnis yang scalable. Jadi habis itu tuh mereka tuh kayak bisa berkembang dengan pesat dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit. Yang ketiga, mereka itu mempunyai inovasi yang berkelanjutan. Startup yang sukses itu tuh biasanya mempunyai inovasi yang benar-benar yang naik terus gitu. Jadi kan kayak jarang banget tuh kayak mereka tuh kita jarang banget lihat startup itu tuh kayak turun naik pasti kan inovasinya naik terus mengikuti perkembangan zaman kan ya. Terus habis itu tuh mereka pasti salah satunya tuh mempunyai tim yang solid dan berkompeten. Oh, berarti emang dia inovasi itu jadi yang utama ya, Kak, di startup? Iya, pasti dong. Untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, untuk langkah pertama terjun ke startup itu gimana sih? Soalnya kan kita kan Gen Z kan kayak semuanya kan dia itu kan bisa dibilang itu lebih ke bisnis zaman sekarang yang mereka gandrungi ya, Kak ya? Iya. Dan gimana sih cara agensi buat milenial zaman sekarang tuh dia mau terjun di situ tuh gimana sih cara memulainya? Kalau memulai benar-benar yang dari nol itu mungkin kita bakal merasa lebih tertantang ya, karena kan kayak kita harus memerlukan pendekatan yang lebih lagi tentang startup. Apalagi kan kita harus benar-benar belajar tentang startup itu gimana sih dan apa sih startup itu gitu kan. Jadi sebenarnya itu gampangnya itu tuh mereka itu bisa mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Kayak kita menemukan masalah yang nyata gitu kan. Terus habis itu kayak berawal dari pemahaman mendalam tentang masalah atau kebutuhan yang belum terpecahkan di pasaran-pasaran di masyarakat. Terus habis itu mereka itu harus mempunyai validasi ide. Sebelum melangkah lebih jauh, pastikan masalah yang ada itu tuh bisa diidentifikasi dengan benar. Terus habis itu kita itu juga bisa validasi dengan penggunaan. Kayak kita tuh kayak menguji produk yang ingin kita luncurkan itu tuh dengan cara kayak kita
kasih ke teman terdekat kita dulu, kayak gimana nih, cocok gak ide gue kalau misalnya kayak gini nih gitu kan. Terus habis itu ya pasti juga kita harus mencari tim yang benar-benar solid dan berkompeten juga, bisa dari orang terdekat yang kita punya, yang kita percaya juga, itu bisa menambah awal-awal menuju startup sih. Oh ya. Pertanyaan yang sebelum pertanyaan terakhir ya Kak, aku mau tanya nih pertanyaannya tentang jadi gimana sih kita riset pasar agar kayak startup ini bisa diterima apa enggak oleh pasar gitu loh. Itu gimana? Jadi kita tuh merisetnya gimana? Riset pasar ya, riset pasar itu tuh mungkin kita bisa mengidentifikasi target pasar dan pelanggan. Kayak kita nih mau ke target yang bisa ke semua kalangan, kayak ke kalangan yang bisa dari orang tua, anak kecil, atau mungkin kayak yang sudah nenek kakek gitu, atau mungkin kayak kita ingin ke kalangan Gen Z, kayak kalangan anak muda, remaja, atau mungkin kita ingin ke kalangan ibu-ibu nih, atau mungkin bapak-bapak atau anak kecil. Nah, kita bisa mengidentifikasi dari situ kayak siapa sih yang mau kita tarik pelanggannya gitu, siapa. Terus habis itu kita bisa menganalisis kompetitornya. Jadi kayak pesaing utama kita tuh siapa nih. Jadi kayak kita harus bisa menentukan, kayak misalnya kita mau meluncurkan produk A nih. Nah, ternyata ada nih produk A juga yang baru launching juga. Nah, itu kita tuh harus mengidentifikasinya gitu. Kita harus menganalisis nih kayak pesaing kita nih caranya tuh gimana. Jadi kan kita harus bisa menemukan cara identifikasi yang beda ya, biar kayak kita tuh kayak beda dari yang lain gitu kan. Terus habis itu kita itu harus memerlukan umpan balik dari pelanggan. Jadi misal nih kita udah menjual barang produk kita harus terima umpan baliknya dari pelanggan itu, kayak mereka seperti memberikan saran kepada kita cakup dan kita bakal ambil saran-saran mereka untuk memperbaiki produk kita kembali. Terus habis itu kita juga bisa pakai survei atau kuesioner ke orang-orang. Jadi kayak kita bisa menyebarkan survei itu lewat mungkin sosial media pribadi atau mungkin sosial media startup kita sendiri, untuk kita meriset nih kayak pelanggan-pelanggan kita tuh pengennya kita punya produk apa, atau mungkin pelanggan kita tuh mempunyai saran apa gitu, kita bisa melakukan lewat situ. Berarti saran dari pasar kita tuh penting banget ya Kak buat startup. Iya, karena kan kita demi keberlanjutan yang terus-terusan ya, jadi biar bisa berinovasi lagi. Iya sih, kita ambil dari situ sih. Iya. Oke Kak, untuk pertanyaan yang terakhir aku mau tanya nih Cak, bagaimana cara dan merekrut anggota tim yang tepat untuk startup jadi itu biar kita tuh nggak merekrut orang yang salah. Okay. Karena kan di kalangan Gen Z ini kan nggak semua orang tuh bisa diajak kerjasama dengan baik ya. Iya, jadi benar. gimana sih cara merekrut tim yang tepat sih biar kita tuh bisa jalan bareng-bareng gitu. Oke. Merekrut tim itu tuh benar-benar yang faktor kunci keberhasilan startup ya, karena kan biasanya kalau misalnya kita gagal merekrut tim itu kan pasti bakalan kayak adalah halangan-halangan tertentu gitu, kayak misal nih kayak tim kita males-malesan, atau mungkin kayak tim kita nih kayak tiba-tiba membocorkan rahasia perusahaan gitu kan. Nah, cara untuk mengatasinya itu kita itu harus menentukan kebutuhan tim dan perannya di yang kita butuhkan itu apa. Kayak mungkin identifikasinya tuh kayak seperti kita mencari di tim produksi nih. Nah, kita mencari orang-orang yang sudah berkompeten dalam bidang produksi itu seperti apa. Terus habis itu kayak kita itu bisa mencari keahlian yang kita butuhkan. Jadi kayak misal ada orang terdekat kita yang mungkin mempunyai keahlian yang kita inginkan, nah kita bisa merekrut mereka dengan cara seperti itu. Terus habis itu kita juga pasti harus mencari kandidat yang berpengalaman dan memiliki passion. Passionnya itu sebenarnya tuh, passion itu kan tiap orang memiliki passion yang beda-beda ya. Tapi pasti kita memerlukan passion, tiap orang itu memiliki passion yang kita inginkan. Kayak misal kita ingin dia passionnya di bidang A nih, nah kita bisa merekrut di bidang itu juga. Jadi kayak kita tidak merekrut mereka itu tuh keluar dari passion mereka gitu. Terus habis itu kita bisa memanfaatkan jaringan dan rekomendasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kayak ini aku punya rekomendasi nih, kayak ini orang ini tuh bisa di bidang ini. Nah, kita biasanya kan kalau misalnya direkomendasi gitu kan biasanya emang orang ini tuh emang baik gitu kan kerjanya. Nah, kita bisa merekrutnya juga dari situ. Oh, berarti kita di kalangan Gen Z kan kita berarti nggak asal merekrut ya Kak. Jadi kita lihat potensi tentang pribadinya dia dulu gitu. Iya benar, itu harus banget, karena kan kalau misalnya kita nggak lihat kepribadiannya dia kan takutnya ntar waktu kita sudah berjalan ternyata di tengah-tengah kan kita kayak
kok ini orangnya kayak gini, ternyata orangnya tuh nggak bisa kompeten gitu, orangnya tuh nggak bisa dikejar sama deadline atau mungkin nggak bisa dikejar kayak target pasar kita gitu. Oh iya benar sih, soalnya emang kalau mau punya startup yang susah emang dia harus bekerja dalam tim ya. Iya, betul Memang yang bisa banget. diajak kerja ya. Iya, benar banget. Oke Cak, terima kasih untuk podcast kali ini Cak. Oke. Sehat-sehat ya Cak. Oke. Semoga bisa bertemu lagi di lain Iya, waktu. Ya. makasih juga ya. Jadi Terima kayak kasih kalian ya. jangan lupa nonton Journey Podcast di YouTube channel kita. Oke, see you guys. See you guys.